Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dinal dari FJ4 Mata Kuliah Kewarganegaraan MK8B. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani beberapa rekan saya, yaitu Adis, Dimas, dan juga Wiga. Di sini kami akan membahas mengenai feedback yang kami dapatkan dari saudara Yuda Widiatama tentang puisi menggetarkan jiwa untuk Indonesia Bersatu. Yang linknya sudah kami cantumkan dalam deskripsi video ini. Pertama-tama sebelum kita nonton isi videonya, jangan lupa like kalau kalian suka isi video ini, komen kalau ada feedback, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke isi videonya. Let's go. Indonesia memiliki 300 kelompok etnis, 1.340 kelompok suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan 6 agama besar. Tentunya semua perbedaan atau keberagaman ini menjadi suatu tantangan untuk menciptakan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap toleran dibutuhkan agar tidak menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Sikap toleran bahkan dapat membuat perbedaan menjadi kekuatan. Lantas, bagaimana cara kita menanamkan sikap toleran di masyarakat? Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika mungkin istilahnya sudah sering kita dengar saat menerima pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Namun, untuk dapat menanamkan sikap toleran, masyarakat harus berperan untuk menanamkan sikap toleran lebih dini lagi dalam ruang lingkup rumah tangga ke dalam anak cucu kita. Bhinneka Tunggal Ika pun harus dipastikan untuk dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh golongan masyarakat. Untuk itu, peran pemerintah juga dibutuhkan di sini. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, tapi juga nilai yang ditanamkan dengan baik ke dalam diri masyarakat sejak dini yang senantiasa mengawal kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Mungkin dari saya cukup, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Adis. Untuk Adis, dipersilakan. Merangkul keberagaman merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan suatu falsafah bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun kita ini tidak berbeda, tapi kita itu beragam. Keberagaman merupakan sebuah identitas bangsa yang harus dimiliki oleh setiap orang maupun organisasi. Adanya isu perpecahan atau konflik yang berhubungan dengan keberagaman merupakan rendahnya kesadaran masyarakat tentang menghargai berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Hal ini diperlukannya dorongan dan dukungan dari sesama individu untuk merangkul keberagaman tersebut. Adapun cara merangkul keberagaman bisa dimulai dengan cara mengenali nilai-nilai perbedaan yang terdapat dalam diri kita terhadap lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan keluarga, kantor, atau masyarakat, sehingga kita tuh bisa menerima berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Setelah mengenali diri dengan keberagaman, lalu kita membangun toleransi antar individu untuk merangkul keberagaman tersebut dari berbagai situasi. Bersikap toleransi juga dapat menciptakan keberagaman yang harmonis dan siap untuk menerima perbedaan yang terdapat di tengah-tengah lingkungan sekitar atau masyarakat. Lalu, kita juga bisa harus mulai menerapkan dan mendidik generasi muda untuk melakukan semua manusia dengan semua masyarakat dengan adil dan saling mendukung sejak dini. Demi menciptakan kemajuan yang baik. Lalu terakhir itu kita harus melihat semua manusia itu sama saja dan kita harus berjuang untuk kemanusiaan bukan warna dan bersikap adil dan saling mendukung antar sesama. Baik, terima kasih Adis Aulia atas pemaparannya. Kini giliran saya, Elok Sakarwigati, yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menimbulkan rasa saling membutuhkan antar sesama. Yang pertama, kita harus memiliki sikap rasa saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Dengan adanya sikap saling menghormati dan saling menghargai akan timbul juga rasa untuk saling membutuhkan antar sesama.
Setiap individu mempunyai sifat, karakter yang berbeda-beda. Tetapi kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu kita harus saling mempunyai rasa, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Yang kedua adalah memiliki sifat simpati dan juga empati. Karena sifat dan sikap dari simpati dan empati itulah yang akan menimbulkan rasa saling membutuhkan antar sesama. Yang ketiga atau yang terakhir adalah saling menerima perbedaan. Karena sikap saling menerima perbedaan itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial, yang dimana kita juga akan menimbulkan rasa saling membutuhkan antar sesama. Terima kasih. Baik, sampai di sini pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Arsya. Oke, baik, Elo, terima kasih atas pemaparan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan saya ambil alih. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara menghilangkan perbedaan sehingga dapat menumbuhkan tenggang rasa antara sesama. Pertama, jadi kan menghilangkan perbedaan sehingga menumbuhkan tenggang rasa antara sesama. Jadi yang perlu pahami pertama itu adalah pahami perbedaan. Jadi toleransi itu muncul ketika kita menghadapi suatu perbedaan. Entah itu beda keyakinan, adat istiadat, suku, dan kondisi fisik atau perbedaan lainnya. Perbedaan ini juga tercipta bukan untuk mengkotak-kotakan kita atau membeda-bedakan kita. Nah, perbedaan ini ada agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Jadi kita harus memahami perbedaan itu tidak mungkin setiap orang bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Jadi demi mencapai kesetaraan sosial, kita harus menjembatani perbedaan ini dengan sikap toleransi sosial. Jadi dalam bermasyarakat, cara kita menunjukkan dan menumbuhkan toleransi sosial atau perbedaan atau tenggang rasa, menghilangkan perbedaan dan tenggang rasa, menumbuhkan tenggang rasa di masyarakat itu dengan seperti kita menghormati orang dari agama lain yang sedang melakukan beribadah. Lalu tidak memilih-milih teman dari agama mana, dari suku mana gitu. Jadi kita harus bergaul dan berteman dengan siapapun, tidak perlu membeda-bedakan. Gitu. Jadi lalu menghargai, yang paling penting juga ini salah satunya adalah menghargai pendapat orang lain. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita karena masing-masing orang itu punya pemikirannya sendiri. Gitu. Kita cukup menerima dan kita juga mendengarkan pendapat milik dia sendiri, gitu. Lalu kita juga perlu bersikap sopan agar terciptanya suasana yang harmonis antar sesama di masyarakat, gitu teman-teman. Lalu kita juga perlu menghargai sesama ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan yang lain juga, menghargai pendapatnya, menghargai masukannya. Jadi kita tidak hanya menolak pendapatnya dia, tapi menerima pendapat kita sendiri. Itu juga nggak baik teman-teman. Itu juga dengan kita menerima pendapat orang lain, itu dapat menumbuhkan rasa tenggang rasa antar sesama, saling membantu dengan tanpa melihat perbedaan warna kulitnya, adat istiadatnya atau sukunya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Ya mungkin itu aja pemaparan video dari FG4. Kalau misalkan ada feedback, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.